bisa betul-betul dipertanggungjawabkan, ya. Baik itu instrumen eh, kualitatif dan instrumen kuantitatif. Kalau instrumen kualitatif itu nggak begitu rumit ya, karena di dalam penelitian kualitatif itu kan pengambilan datanya berupa teknik pengambilan datanya berupa wawancara dan bisa berupa observasi dan analisis dokumen. Jadi di dalam penelitian kualitatif teknik teknik pengumpulan data itu bisa observasi, bisa wawancara, bisa analisis dokumen. Jadi yang perlu dibedakan kadang-kadang dianggap sama yaitu adalah teknik dan dan teknik dan alat ukurnya, ya. Jadi kalau teknik ya atau metode itu adalah cara, biasanya teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data itu berupa cara atau metode bagaimana kita mengumpulkan datanya. Kalau alat adalah instrumen yang digunakan. Jadi kalau misalnya di dalam penelitian kualitatif, ya, misalnya metode atau tekniknya adalah wawancara. Kalau instrumennya apa? Instrumennya adalah pedoman wawancara. Kalau teknik pengambilan datanya adalah observasi, alatnya atau instrumennya adalah lembar observasi. Kalau teknik pengambilan datanya adalah soal atau tes, ya, alat alatnya itu berupa lembar tes atau lembar soal, sehingga kita bisa membedakan antara teknik pengumpulan data dan instrumen alat pengumpulan data. Kadang-kadang itu masih rancol, karena itu memang dua hal itu memang berbeda. Jadi kalau misalnya kita ingin mengumpulkan data lewat wawancara, yang perlu dipersiapkan adalah lembar wawancara berisi daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada subjek penelitian atau responden. Ya. Jadi kadang-kadang itu istilahnya berbeda-beda, ya. Jadi kalau penelitian kuantitatif, ya, dan kuantitatif, misalnya survei, itu orang yang diberi angka itu namanya responden. Responden. Tetapi ya, kalau penelitian kuantitatif di eksperimen yang dilakukan di kelas itu namanya subjek penelitian. Tapi kalau kualitatif kita ingin mencari data lewat orang yang di yang kita akan wawancarai, itu namanya informan. Ya. Jadi bisa informan, bisa subjek penelitian, bisa responden. Penggunaan istilah itu
tergantung dari jenis penelitian. Saya ulang lagi, kalau itu kuantitatif, misalnya survei, kita gunakan istilah responden. Kalau kuantitatif, eksperimen yang dilakukan di kelas, itu namanya subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, ya, kita menggunakan data, kita akan melakukan wawancara, orang yang kita wawancari namanya informan. Begitu orang-orang yang kita gunakan untuk pengumpulan data. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data, jadi alat itu kan sangat penting ya. Alat pengumpulan data, sekali lagi, alat pengumpulan data itu kan sangat penting. Alat itu kan digunakan sebagai alat ukur. Lagi, alat itu digunakan sebagai alat ukur. Alat ukur di dalam penelitian pendidikan dan penelitian sosial memang beda dengan penelitian yang dilakukan di laboratorium. Kalau di laboratorium itu kan alatnya sudah valid dan reliable karena kan sudah baku. Kalau kita ingin mengukur, misalnya kalau kita ingin mengukur suhu badan, itu kan alatnya sudah dari dulu sekarang kan sudah valid, yaitu pakai termometer. Itu kan jelas alatnya ya. Kalau kita ingin mengukur misalnya mengukur benda, kita gunakan timbangan. Timbangan itu kan sudah alat yang sudah baku. Tuh, kalau kita ingin mengukur tinggi suatu objek, tentunya kita menggunakan meteran. Tuh, jadi kan sudah bagus. Tetapi kalau kita ingin mengukur sikap, ya sikap kan alatnya yang baku kan belum ada, kita buat sendiri gitu loh. Ya kan, kalau kita mengukur motivasi, kita ingin mengukur motivasi, kita ingin mengukur kepemimpinan. Itu kan merupakan sikap ya, sikap. Nah, kalau hal seperti itu kan belum ada alat ukur yang baku. Oleh karena itu kita kan akan membuat alat ukur sendiri, bisa berupa apa? Skala sikap. Gitu ya, bisa berupa apa? Skala sikap. Dan juga di eh, dalam menggunakan alat ukur di dalam penelitian itu kan ada kaidah-kaidah yang harus kita penuhi, di antaranya yaitu validitas dan reliabilitas. Jadi alat ukur itu adalah harus apa? Valid dan reliable. Apa itu valid ya? Jadi valid itu adalah mengukur apa yang seharusnya diukur. Sekali lagi, yang namanya valid itu adalah mengukur apa yang seharusnya diukur. Measure what is intended to be measured. Jadi kalau kita ingin mengukur berat badan, kita gunakan timbangan.
Kalau kita ingin mengukur tinggi badan, kita gunakan meteran. Kalau kita ingin mengukur suhu badan, tentunya kita menggunakan termometer. Itu namanya valid. Mengukur apa yang seharusnya diukur. Kalau kita ingin mengukur hasil belajar, gunakan pakai tes. Tesnya kan harus sesuai. Jadi kalau kita kalau misalnya mata pelajaran IPS, IPS kalau di SMA, kalau di SMP kan terdiri dari tiga sub mata pelajaran yaitu geografi, terus ekonomi, ya, geografi, ekonomi, sejarah. Jadi kalau mata pelajaran di SMP atau di SMA, IPS itu terdiri dari tiga sub mata pelajaran yaitu geografi, terus sejarah, terus ekonomi. Kalau kita ngajar sejarah, soalnya harus sejarah. Kalau kita ngajar geografi, soalnya harus geografi. Itu artinya valid. Jangan sampai mulangi geografi, tapi soal yang diberikan adalah soal ekonomi. Itu namanya bukan valid. Tidak mengukur apa yang seharusnya diukur. Itu. Jadi sekali lagi yang namanya valid adalah ketepatan sebuah alat ukur. Jadi kalau valid adalah ketepatan sebuah alat ukur. Itu valid ya. Tapi yang namanya reliable itu adalah konsistensi atau keajekan sebuah alat ukur. Sekali lagi, yang namanya reliable itu adalah keajegan atau konsistensi sebuah alat ukur. Alat ukur itu harus bisa mengukur hasilnya harus relatif sama, walaupun diukur dengan jeda yang berbeda. Misalnya, Pak Doni hari saat ini ditimbang ya, timbang bobotnya itu misalnya 70 hari ini, terus besok pagi ditimbang lagi ya relatif 70 walaupun lewat kan sedikit. Ya. Soalnya kan alat-alat ukurnya timbangannya bisa dipercaya karena ajek hasilnya. Kan tidak mungkin Pak Doni hari ini ditimbang bobotnya 70, terus ini hari Sabtu ya hari Minggu ditimbang lagi bobotnya langsung 90. Itu kan alat ukurnya nggak bisa dipercaya. Jadi alat ukurnya adalah tidak reliable. Hasilnya tidak bisa dipercaya. Olah maleh. Yang dipertanyakan kan timbangannya itu. Timbangannya itu kan orang tidak pernah ditera itu loh. Ya kan kalau rusak timbangannya. Ya kan? Jadi hasilnya nggak cek, nggak dipercaya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memberikan tes hari ini ya, hari Sabtu ya, tes, dites, ya, terus hasilnya dihitung, ya, hitung, terus ternyata ketemunya rata-rata 70, rata-rata 70. Terus hari berikutnya, hari Senin ya, Senin depan itu kita tes lagi anaknya, soalnya sama, hanya beda hari. Nah, itu ternyata rata-rata, nah itu rata-ratanya 100. Nah, itu kan dipertanyakan selang 2 hari tidak diberitahu lagi, dites lagi kok hasilnya berbeda. Itu artinya tesnya tidak reliable. Kalau terpaut sedikit sih nggak masalah. Misalnya hari ini tes rata-rata 70, terus hari Senin dites kembali rata-rata 73, itu kan masih masuk akal. Ya. Itu nggak diberitahu ya. Anak nggak bisa belajar lagi, hanya dikumpulkan dites lagi gitu loh. Ibaratnya tadi
timbangan tadi loh ya. Demikian pula timbangan hari ini Pak Doni misalnya tinggi badan. Tinggi badan hari ini diukur 100 berapa Pak tingginya badannya Pak Doni? Halo? 165. 165 ya. Hari ini diukur 165. Terus besok minggu diukur lagi. Kalau jadi 180 itu kan nggak masuk akal. Itu namanya tidak reliable. Alat ukurnya tidak reliable. Reliable artinya orang iso dipercaya. Orang mau masuk wingi atau sudah lima kok diukur lagi atau 80 mau dote kok cepet men. Itu yang salah kan tiba, yang salah kan alat ukurnya gitu ya. Jadi alat ukur itu harus apa? Harus reliable, harus acek ya, sini itu acek ya. Walaupun terpaut kan ya masih masuk akal ya. 165 mungkin 166 bisa bisa dipercaya ya 166 ya. Atau 180 itu ya kok molore kok cepet men sedino molor tidak masuk akal gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi alat ukur itu harus valid dan reliable. Oleh karena itu, di dalam kehidupan sehari-hari, itu alat ukur selalu ditera. Timbangan itu kan ada kantornya, ada metrologinya yang mengukur timbangan itu loh, karena ada petugasnya loh ya, ada petugasnya. Kalau di rumah sakit itu banyak alat ukur jantung, alat ukur paru-paru, alat ukur banyak sekali di rumah sakit itu. Oleh karena itu di rumah sakit namanya alat ukur itu selalu diperiksa, itu namanya dikalibrasi untuk alat ukur itu agar ketepannya itu bisa diukur itu ya. Itu namanya dikalibrasi. Jadi untuk mengukur alatnya orang rusak ya, karena mengukur jantung terus alatnya rusak atau bahaya itu, ya kan? Itu kan perlu diukur ketepatannya itu. Oleh karena itu di dalam menyusun menyusun instrumen itu butuh validasi, validasi dan validitas dan reliabilitas minimal itu. Jadi kalau kalau uh, di dalam penelitian penelitian uh, kualitatif itu ada namanya keabsahan data itu. Dengan menggunakan tadi menggunakan triangulasi. Triangulasi itu adalah triangulasi itu untuk mengukur agar hasilnya dipercaya. Kalau kualitatif kan ada salah satunya adalah menggunakan triangulasi. Triangulasi itu bisa triangulasi metode, triangulasi metode, yaitu metodenya yang digunakan berbeda-beda. Ada misalnya kalau misalnya Anda ingin mencari informasi di suatu sekolah, ya, suatu sekolah agar hasilnya dipercaya, itu menggunakan triangulasi metode dengan cara dengan cara apa? Dengan cara wawancara, dengan cara observasi, dengan cara pemeriksaan dokumen, dengan metode yang berbeda-beda itu, harapannya orang lain percaya terhadap hasil yang kita peroleh. Itu metode triangulasi metode. Tapi kalau bisa juga namanya triangulasi sumber, yaitu sumber yang diwawancari berbeda-beda. Dengan cara demikian, itu menambah kepercayaan. Misalnya kita ingin mencari informasi suatu sekolah, sumbernya itu bukan satu, lebih dari satu. Misalnya sumbernya guru, sumbernya kepala sekolah, sumbernya pegawai tata usaha, atau sumbernya siswa, atau sumbernya orang tua siswa.
dengan makin banyak sumber itu menambah kepercayaan informasi yang diperoleh. Kalau hanya satu tok, misalnya hanya kita ingin meneliti tentang sekolah ya, tentang kualitas sekolah, yang diwawancari hanya kepala sekolah saja kan beda kalau diwawancari lebih dari satu gitu loh ya. Itu ada kepala sekolah, ada guru, ada orang tua, ada siswa. Makin banyak orang yang diwawancara itu makin menambah kepercayaan hasil dari data yang dikumpulkan. Tuh, itu demikian pula kalau di dalam kualitatif ada namanya triangulasi, ada namanya itu namanya eh, memperpanjang pengamatan. Jadi kalau kualitatif itu memperpanjang pengamatan itu membuat orang lain percaya. Karena pengamatan yang dilakukan di sekolah hanya 1 minggu, tentunya berbeda dengan pengamatan yang dilakukan selama 2 bulan. Oleh karena itu, untuk keabsahan data di dalam penelitian kualitatif, tadi salah satunya adalah memperpanjang pengamatan. Ada lagi yang namanya peningkatan ketekunan. Itu tujuannya adalah apa? Tapi tujuannya adalah agar hasilnya bisa dipercaya itu ya. Selain triangulasi tadi, ada triangulasi sumber, ada triangulasi teknik, ada triangulasi waktu. Hal itu kan dilakukan dalam dalam penelitian kualitatif. Tetapi di dalam penelitian kuantitatif itu agar dipercaya alat ukurnya, kita melakukan uji coba instrumen. Ya, uji coba instrumen. Uji coba instrumen untuk mencari validitas dan mencari reliabilitas sebuah instrumen. Kalau kita membuat angket ya, membuat angket itu perlu diuji cobakan di responden minimal 30 ya, minimal 30. Jadi kalau kita membuat angket harus diuji cobakan untuk mencari apa? Mencari validitas dan reliabilitas dari 30 responden tadi. Karena nanti misalnya kalau angket nggak valid, jangan digunakan. Gitu. Jadi kalau angketnya nggak valid, misalnya kalau angketnya itu 30 nomor, terus yang tidak valid ada 3, yang tidak valid jangan dipakai. Jadi tinggal 27. Jadi untuk menguji validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, khususnya angket, kita bisa menggunakan Excel. Ya. Jadi kita bisa menggunakan Excel. Kalau pakai Excel cepat toh. Jadi kalau sudah data sudah masuk, kita tabulasi, kita pakai Excel, itu bisa cepat. Nah, Excel untuk mencari validitas dan reliabilitas. Selain pakai Excel, kita juga bisa menggunakan SPSS. Itu juga bisa. Tuh. Nah, ini sebagai prolog sebelum saya menjelaskan tentang instrumen ya nanti biar ditayangkan oleh Pak Doni. Tapi sebelum kita lanjutkan, barangkali ada pertanyaan atau klarifikasi apa yang telah saya sampaikan, monggo silakan. Tidak usah sungkan-sungkan, silakan aja nanti ngacung di sini kan bisa di Zoom kan bisa. Kalau masih ragu-ragu, monggo saya tunggu dulu Nah, ya. Pak Monggo, Dirman mohon izin bertanya. Eh, silakan. oke, terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana jika interpretasi data pada validitas itu sangat rendah? Apa sebaiknya diulangi lagi? Kemudian
kalau misalkan mengulang, apakah menggunakan sampel yang sama atau berbeda, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Putri. Yang ditanyakan ini, yang ditanyakan tuh instrumen apa ini? Instrumen apa dulu? Instrumen berupa angket atau instrumen berupa wawancara atau pengamatan Bu Putri? Instrumen angket. Angket, ya. Ya. Bagus. Jadi kalau Bu Putri alat ukurnya atau instrumennya berupa angket, kan angketnya kan perlu dicoba Bu ya, diuji coba kepada 30 responden. Misalnya angketnya ada 30 pertanyaan. Setelah diberikan kepada responden, kan terus diolah ya, diolah, ditabulasi. Misalnya responden yang bernama Ali, terus misalnya soal nomor satu atau pertanyaan nomor satu dia menjawab apa, misalkan bisa, kalau angket kan bisa menjawab sangat setuju, terus setuju, terus ragu-ragu, terus tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu kan ada nilainya, Bu ya. Ada nilainya. Misalnya kalau sangat setuju nilainya 4. 4 sampai 1 tadi ya. Tadi kan ditabulasi, Bu ya. Ditabulasi, terus sebanyak 30 responden, kan dijumlah ya. Dijumlah, misalnya dijumlah yang tadi yang Ali ya. Ali itu kan dijumlah ke kanan. Dijumlah ke kanan. Jumlahnya berapa? Terus nanti diolah menggunakan Excel, ada rumusnya kok, ada rumusnya. Nanti kalau ragu-ragu buka aja di YouTube ada kok. Di YouTube langsung kata kunci mencari validitas dan reliabilitas menggunakan Excel. Ini nanti muncul, ini muncul lah, muncul. Dan nanti kalau kalau misalnya 30 pertanyaan ya Bu Putri, 3 pertanyaan, kalau yang tidak valid itu 4, misalnya 4 ya, ya valid ya. Ya, kalau yang tidak valid tidak digunakan. Jadi kita gunakan hanya 26. Tuh, gitu ya. Jadi kalau 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 validitas itu valid tidak valid itu per item atau per nomor. Ulang lagi, kalau validitas itu valid tidak valid itu per nomor, per nomor. Artinya nomor 1 sampai 30. Tetapi kalau reliabilitas itu per variabel. Misalnya variabelnya itu 3 ya. Misalnya variabelnya 3. Misalnya variabel pertama itu kepemimpinan kepala sekolah. Variabel kedua motivasi guru. Variabel ketiga itu kinerja guru. Jadi dilihat kalau kalau reliabilitas itu per variabel. Dan nanti di dalam Excel nanti akan muncul kalau variabelnya itu lebih dari 70 itu dianggap reliable. Gitu. Jadi kalau nanti nilainya variabelnya itu rentangnya 0 sampai 1. Gitu. Jadi kalau di atas 70 dianggap reliable. Jadi rata-rata itu tinggi-tinggi kalau variabel atau reliable itu. Begitu Bu Putri ya. Jadi kalau tidak valid tidak digunakan. Tadi kalau uji cobanya 30, misalnya yang tidak valid adalah 4, yang kita gunakan adalah 26 angka. Demikian Bu Putri, masih sudah paham belum? Monggo. Ya, sabun, Pak. Eh, Begitupun sama dengan uji validitas reliabilitas pada soal, nggih, Pak. Ya betul, kalau soal sama. Kalau soal misalnya ya, Bu Putri soalnya itu soalnya 15. 15. Yang tidak valid kok 1, yang dipakai ya 14. Soalnya 15. Yang tidak valid kok 2, ya yang dipakai 13.
soalnya kok 15, kok kebetulan valid semuanya ya dipakai semuanya. Jadi uji coba, jadi kalau validitas itu bisa angket, bisa soal, bisa angkat, bisa soal. Soalnya lebih mudah itu pilihan ganda. Begitu Bu Putri ya, jadi harus soal sama saja. Demikian. Ya, Iya, next, terima monggo kasih, Putri. Pak. Ya, jelas belum? Yes, sudah, Pak. Terima kasih. Ya, monggo yang lain. Saya tunggu. Izin bertanya, Pak. Monggo. Menyambung dari pertanyaannya Bu Putri tadi, kalau misalnya soalnya 15 tidak valid 2, tinggal 13. Nah, itu bisa ditambahi lagi 2 soal yang berbeda lagi untuk penilaiannya agar lebih mudah. Itu bisa atau tidak, Pak? Ya, terima kasih. Eh, kalau secara teori ya, secara teori bisa Bu, tapi kan diuji diuji coba lagi nanti. Diuji coba diuji coba lagi, itu loh Bu. Jadi kalau kalau tambah 2, itulah kan karena yang 2 tadi kan belum diuji coba, ya diuji coba lagi, gitu Bu. Oleh karena itu lebih baik dalam uji coba itu soalnya agak banyak Bu, misalnya 20, gitu, Bu. Jangan terlalu sedikit. Jadi setiap indikator diberi dua, sehingga nanti kalau kalau ada yang tidak valid itu tidak terlalu sedikit ya loh Bu, gitu. Karena apa? Karena nanti kalau tidak valid itu ditambah, itu kalau secara teori diulangi lagi ya Bu, kan ribet nanti. Kasihan anaknya bolak-balik garap garap soal lagi, begitu Bu ya. Jadi untuk mengantisipasi, ya, lagi mengantisipasi itu soalnya untuk dicoba lebih agak agak banyak. Ya misalnya kalau rencana 10 ya dibeli soalnya 15 atau 20. Nah, nanti kalau kalau mau dipakai berapa itu nanti dilihat hasilnya. Mau pakai 20, 15 atau pakai 10 itu tergantung hasil uji coba. Biasanya kalau soal itu rata-rata valid tapi ya kalau soal itu. Begitu Bu ya kalau soal ya Bu ya. Betul. Berarti kalau dalam penelitian pengembangan itu harus ada 2 kali uji coba ya Pak, uji coba kelompok kecil, kemudian baru diuji coba lapangan. Begitu atau Gini, bagaimana Pak? ya bagus, hanya bagus. Jadi kalau kalau penelitian pengembangan, Bu Siti kan alat ukurnya kan soal ya Bu ya, alat ukur. Jadi alat ukurnya soal itu Hmm. diuji coba sekali saja, sekali. Jadi misalnya gini, misalnya Bu Siti itu meneliti kan menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol Bu ya. Jadi misalnya ke dua, dua sekolah ya, di sekolah A sebagai sekolah eksperimen ya, atau kelas eksperimen, terus yang B itu adalah kelas kontrol, uji cobanya di kelas yang C, di kelas yang C, bukan tempat penelitian tapi di kelas lainnya. Dan hasilnya itu digunakan untuk mengukur hasil belajar di kelas A dan di kelas B. Jadi eh, alat ukurnya, uji cobanya itu dilakukan di luar tempat penelitian. Kalau tempat penelitian nanti kan ada 2 kali tesnya gitu Bu ya. Demikian pula kalau penelitian kuantitatif yang survei. Jadi kalau kalau penelitiannya misalnya ya misalnya populasinya 100 populasinya. Terus sampelnya itu 60 misalnya 60. Uji cobanya di uji cobanya itu di selain sampel di 40 tadi loh, di 40 itu. Jadi uji coba itu dilakukan di luar sampel atau di luar tempat
penelitian. Bisa disampaikan kalau tadi Bu Siti ya, penelitiannya adalah di kelas A dan di kelas B. Uji instrumennya dilakukan di kelas C. Begitu Bu Siti, sudah paham apa yang saya sampaikan Bu Siti? Izin bertanya Halo Bu lagi, Siti. Pak. Oke, monggo. Kalau penelitian pengembangan itu apa harus ada kelas kontrol, kelas eksperimen, atau boleh one group pretest post test, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi, di dalam penelitian pengembangan untuk menguji atau untuk mengeksperimen produknya itu itu kan banyak desain eksperimen Bu Siti ya. Banyak desain eksperimen. Bisa menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Artinya butuh dua kelas. Tetapi Bu Siti bisa menggunakan desain pretest dan post-test. Sekali lagi, bisa menggunakan pretest dan post-test. Kalau desainnya menggunakan pretest dan post-test, tentunya ini hanya butuh satu kelas. Di sebelum diuji coba, diberikan pretest dulu. Setelah itu kita uji coba atau kita ngajar. Setelah selesai, kita beri tes lagi. Itu namanya desain, pretest, dan post-test. Mana yang digunakan? Nanti Bu Siti kesepakatan antara Bu Siti dengan dosen pembimbing. Begitu Bu Siti ya. Nanti tentunya tergantung dosen pembimbingnya. Nanti kesepakatan antara peneliti dan dosen pembimbing. Apakah menggunakan kelas eksperimen kontrol, apakah menggunakan pretest, poster. Demikian Bu Siti, jawabannya sudah paham atau belum? Oke, Pak. Boleh minta penjelasan kembali, Pak, terkait gaya Silakan, beda monggo. soal dan taraf kesukaran soal, Pak. Iya, bagus, Bu Siti. Jadi kalau kalau untuk eksperimen ya, eksperimen menggunakan soal. Memang yang perlu dibuat adalah satu, Bu Siti tentunya membuat apa? Membuat kisi-kisi soal. Kalau guru kan sudah biasa membuat kisi-kisi soal. Setelah membuat kisi-kisi soal, kita perlu uji coba tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan itu, soal itu harus bisa, kesulitannya harus proporsional. Jadi kalau misalnya Bu ya, misalnya soalnya itu eh, 10, gampang itu 10 ya. Soalnya 10. Kalau soalnya 10 itu tingkat kesulitan harus proporsional. Biasanya kalau sebuah tes atau soal itu kan harus harus berimbang antara soal yang mudah, sedang, dan sulit. Jangan sampai 10 soal itu semuanya mudah semuanya atau gampang kabeh. Demikian pula sebaliknya. Jangan sampai 10 soal itu sulit kabeh. Itu oleh karena itu harus proporsional. Dianggap proporsional itu perbandingan
soal mudah, sedang, sulit itu harus proporsional. Misalnya kalau soalnya itu soalnya itu 10 ya, 10 ya. Soalnya 10 itu yang proporsional itu misalnya 3. 3 itu mudah, ya. 4 sedang, 3 sulit. Itu sudah dianggap proporsional. Di perbandingan ada apa? Proporsional. Jadi sekitar sekitar ya sekitar 20 misalnya misalnya bisa juga 20 itu mudah 30%, ya, terus 60% itu sedang, 30% itu sulit gitu. Jadi proporsional. Jadi jangan sampai soal itu gampang kabeh atau sulit kabeh atau sedang semuanya. Begitu Bu ya. Itu tentang yang tingkat kesulitan. Harus proporsional gitu. Untuk tingkat kesulitan sudah jelas Bu Siti sebelum menuju ke daya beda. Oke, Pak, sudah. Nah, sekarang daya beda. Sekarang kalau daya beda menurut pengertian Bu Siti selama ini apa Bu Siti? Daya beda sebelum saya jelaskan. Apa Bu Siti? Pengertian daya beda selama ini. Bedaan skor tinggi dan skor rendah ya, Pak? Perbedaan skor tinggi, skor rendah. Ada ini saya jelaskan Bu Siti nggih. Jadi kalau tingkat kesulitan sudah paham ya bahwa soal itu harus kan Bu ya, harus proporsional ya. Jangan sampai soal itu gampang kabeh dan sampai soal sulit semuanya gitu kan. Nanti kan ya Bu 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 Siti kan nggak bisa menentukan bocah sing pinter endi sing kurang pinter endi kan gitu kalau soalnya gampang kabeh gitu Bu ya. Oke, Pak. Demikian pula kalau soalnya sulit kabeh bijine kok elek kabeh kan bingung. Oleh karena itu kan tingkat kesulitannya harus proporsional. Sekarang yang namanya daya beda. Yang namanya daya beda, ya sekali lagi, yang namanya daya beda, yaitu sebuah soal itu harus mampu membedakan anak yang pandai dan anak yang kurang pandai. Jadi kalau satu soal, misalnya sebuah soal, terus Bu Siti kan mungkin sudah hafal ya di kelasnya. Bu Siti ngajak kelas berapa sekarang? Kelas 3, Pak. Kelas 3. Kira-kira hafal ya bu anak-anaknya yang bocah sing pinter, sing sedang, dan bocah yang kurang. Sudah hafal belum kira-kira? Sudah, Pak. Sudah, ya, gitu. Jadi kalau sudah ya misalnya gini, misalnya contoh ada satu soal Bu Siti ya, soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ya, misalnya soal nomor 1 itu untuk mengukur daya beda itu anak-anak sing pinter itu iso nggarap tul. Sebaliknya anak-anak yang tidak pinter itu jawabannya salah gitu. Jadi soal yang memiliki daya beda bagus itu bisa membedakan anak yang pandai dan anak yang kurang pandai. Jadi misalnya soal nomor 1, kok soalnya setelah dikoreksi kalau anak-anakku, murid-muridku, sing pinter-pinter kok do salah kabeh, bocah-bocah sing biasanya ora iso kok malah bener kabeh. Nah, itu artinya soalnya itu mungkin keliru. Itu artinya soalnya tidak bisa membedakan kelompok yang pandai dan kelompok yang tidak pandai. Jadi yang namanya daya beda itu adalah sebuah soal yang harus mampu membedakan anak yang pandai dan tidak
pandai. Jangan sampai terbalik. Jadi kalau setelah dikoreksi, bocah-bocah sing pinter-pinter kok do salah kabeh. Bocah-bocah sing ora pinter malah bener kabeh. Itu kan dipertanyakan soalnya. Barangkali soalnya salah itu. Itu artinya adalah daya beda soal. Yang artinya soal itu harus mampu membedakan anak yang pandai dan anak yang kurang pandai. Kalau soal kok malah terbalik itu kan dipertanyakan soalnya. Barangkali soalnya itu salah bisa juga kan. Dan soal matematika. Saya harap mungkin gurunya gawe soalnya tergesa-gesa, akhirnya soalnya tidak bisa membedakan anak tadi yang pandai yang tidak pandai. Itu namanya daya beda. Itu Bu Siti. Jadi kalau ada rumusnya Bu ya. Jadi kalau kalau tadi tingkat kesulitannya ada rumusnya. Daya beda juga ada rumusnya. Cara-caranya juga ada. Nanti bisa dicek di YouTube juga ada banyak. Dan mungkin nanti kalau besok, kalau Bu Siti ada mata kuliah penilaian tuh ada. Nanti dijelaskan bagaimana mencari tingkat kesulitan sebuah soal. Bagaimana mencari daya beda sebuah soal. Nanti akan dijelaskan pada mata kuliah penilaian pendidikan dasar. Bu Siti, itu gambaran secara kasar tentang tingkat kesulitan daya beda sebuah tes atau sebuah soal. Demikian Bu Siti, sudah jelas napa dereng? Pripun Bu Nggih, Siti? Pak. Nggih, Pak. Berarti untuk menguji daya beda soal itu diujikan pada siswa yang pintar, dicari beberapa siswa yang pintar, yang sedang, dan yang tidak bisa begitu, Pak ya, yang maksudnya Ya, yang kurang ya. jadi ya calon anunya gambarnya gini Bu Siti ya. Misalnya ini Bu Siti, misalnya mau menguji soal diberikan ke satu kelas Bu Siti ya, satu kelas. Nah, satu kelasnya nanti misalnya 20 Bu Siti ya. Anaknya 20. Setelah diberikan kan jawabannya dikumpulkan. Setelah jawabannya dikumpulkan, itu kan terus direkap Bu ya, direkap terus berikutnya itu di di ranking di ranking nilai yang bagus sampai nilai yang tidak bagus. Peringkat 1 sampai peringkat 20 tadi loh Bu, karena jumlahnya kan 20. Di peringkat 1 sampai peringkat 20. Setelah diperingkat, diparuh jadi 2 Bu. Diparuh jadi 2, dinamakan kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, nanti setelah itu diuji coba menggunakan rumus itu. Jadi nanti diujikan rumus. Jadi ada kelompok atas, ada kelompok bawah. Nanti menggunakan rumus nanti akan ketemu masing-masing soal Bu Siti. Soal nomor 1 itu daya bedanya bagaimana? Soal nomor 2 sudah bedanya bagaimana? Nomor 3 daya bedanya gimana? Setelah tadi Bu ya, diberikan soalnya, terus diperingkat, terus dibagi 2, kelompok atas, kelompok bawah. Dan nanti akan ketemu masing-masing nomor soal. Demikian Bu Siti ya. Itu dicoba memang seperti itu. Gitu. Nanti akan ketemu langsung Bu ya. Biasanya sekaligus uji daya beda, sekaligus uji tingkat
kesulitan sebuah soal. Begitu Bu Siti, gampang nggak Bu Siti? Mudah itu kok kalau pakai pakai Excel bisa kok Bu Siti. Demikian Bu Siti, sudah paham? Ada lagi yang tanyakan? Oke, Pak, sampun. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih kembali. Nanti bisa dicek di YouTube ya, atau tanyakan nanti besok kalau ada mata kuliah penilaian. Monggo, yang lain ada pertanyaan enggak? Kalau tidak, dipaparkan Pak Doni PPT-nya. Iya, Bapak. Nah, ini sudah ini ya. Eh, saya off cam ya, karena ini mendung ya. Daripada nanti putus-putus. Ini instrumen penelitian ya. Saya bacanya. Nanti bisa ini bisa di-download di Sunan sudah saya upload di Sunan. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan pengukuran. Ini pendapat Profesor Widoyoko ya. Jadi kalau jadi saya sampaikan ya. Jadi instrumen itu alat ya, alat yang digunakan untuk mengukur data ya. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena dalam status sosial yang diamati. Ini menurut Sugiono. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mengutip menggunakan bahasanya kita sendiri itu cukup pakai tahun saja. Tahun 2012. Ini untuk Widoyoko. Kalau untuk Prof Sugiono tahun 2010, artinya buku itu ditulis tahun 2012 dari Widoyoko, dan dari Sugiono itu buku ditulis tahun 2010. Terus next slide. Ya. Jenis instrumen tadi juga saya singgung ya, ada yang namanya kuesioner atau angket, ada yang namanya pedoman wawancara, ada namanya pedoman observasi, ada yang namanya pedoman dokumen, ada yang namanya tes. Tadi yang disampaikan oleh Bu Siti kan tes, ada yang namanya checklist, tinggal nyentang-nyentang gitu loh ya. Dan juga instrumen itu juga peneliti. Jadi peneliti sebagai instrumen. Karena apa? Karena dalam penelitian kualitatif itu yang paling penting justru malah peneliti sendiri. Dia sebagai seorang instrumen. Dia karena dia mewawancarai, dia juga mengobservasi, dia sebagai penentu adalah peneliti sendiri ya. Di dalam penelitian kualitatif, peneliti itu disebut uh, sebagai instrumen penelitian. Itu. Berikutnya, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau instrumen tes itu adalah soal atau tes. Instrumen untuk angket itu adalah kuesioner atau angket. Jadi sama ya. Jadi angket ya kuesioner itu ya. Jadi angket itu bahasa lainnya adalah kuesioner. Terus instrumen untuk metode observasi ya adalah lembar observasi atau checklist. Instrumen untuk dokumentasi adalah bisa berupa checklist. Begitu. Next
slide. Instrumen yang baik itu adalah tadi ya saya katakan reliabilitas, bisa validitas, bisa objektivitas, bisa sensitif ya, bisa 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 apa nih, bisa ini itu adalah uh, visibilitas ya, atau bisa kelihatan atau diamati. Tuh. Next slide. Kalau validitas ya itu adalah kemampuan alat ukur ya. Tadi saya sampaikan ya, namanya validitas itu adalah mengukur apa yang seharusnya diukur, mengukur apa yang seharusnya diukur ya. Tuh. Terus validitas itu macam-macam ya. Ini agak 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 lengkap, yaitu validitas rupa atau face validity. Itu ada yang namanya validitas isi atau content validity. Ada validitas construct, itu construct validitas. Validitas kriteria, itu yang internal dan eksternal. Ada yang validitas eksternal, ada yang validitas eh, eh, prediktif ya. Ini nanti akan dibahas di dalam penilaian ya. Ini semuanya nanti akan dibahas, akan diperdalam di dalam penilaian. Next. Ini kalau kalau reliabilitas ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Tadi reliabilitas itu konsistensi sebuah alat ukur ya. Jadi itu mengukur apa ya, mengukur hasilnya itu ajek atau konsisten. Jadi kalau tadi saya katakan tadi kalau hari ini ditimbang bobotnya 70, ya besok ya 70. Itu ada artinya keajekan hasil sebuah alat ukur ya itu. Next. Jadi kalau kalau kita membuat angket ya, kita tentunya ada pedomannya. Ya. Jadi dalam menyusun angka kan bukan sekedar kita menyusun ya, itu kan tergantung dari variabelnya. Ya, jadi variabel. Jadi variabel itu merupakan konsep yang bisa diukur ya. Jadi kalau variabel itu merupakan konsep yang bisa diukur ya. Jadi yang bisa diukur itu memang namanya variabel. Jadi kalau kalau kan tidak semuanya, misalnya nih ya, misalnya konsep konsep badan, badan sebuah konsep ya, badan itu ya, konsep badan. Jadi badan kan nggak bisa diukur, tapi kalau dibuat variabel itu bisa diukur. Akhirnya misalnya berat badan,
Berat badan itu merupakan variabel karena bisa diukur. Berat badan itu karena bisa 50 kilo, 70 kilo, 80 kilo, itu variabel. Misalnya tinggi badan. Tinggi badan itu bisa diukur 160 cm, 170 cm, itu variabel. Di variabel itu merupakan konsep yang bisa diukur. Terus teori, ya. Dari atas dulu variabel, terus masuk ke teori. Dari teorinya itu, teori itu kan kita kan kalau membaca kan banyak teori ya. Teori kita kan sering menemukan beberapa teori ya. Karena apa? Karena dalam penelitian kuantitatif itu mengukur teori. Misalnya kepemimpinan, apakah betul teori kepemimpinan itu bisa memengaruhi kinerja? Gitu. Jadi teori kepemimpinan kepala sekolah. Apakah betul motivasi itu bisa meningkatkan kinerja? Kalau motivasinya tinggi, itu biasanya kinerjanya tinggi. Jadi kita ingin mengukur teori tentang motivasi. Terus construct, ya. Construct itu adalah jadi sebelum membuat angka itu kita buat sendiri kalimat atau pernyataannya itu menjadi apa? Construct. Berikutnya definisi konseptual. Definisi konseptual itu artinya pemaknaan konsep yang digunakan. Terus berikutnya definisi operasional. Sama dengan definisi konseptual, termasuk bagaimana mengukurnya itu sama. Ya. Terus berikutnya pengukuran instrumen. Kuesioner, skala sikap, tes, lembar observasi. Berikutnya kisi-kisi instrumen. Buat dalam bentuk metrik gitu. Terus berikutnya Pak Mas Joni. Nah, ini. Berikutnya penulisan butir instrumen. Membuat pertanyaan atau pernyataan. Setelah itu uji coba instrumen. Dilakukan terhadap sampel yang setara. Terus berikutnya analisis hasil uji coba. Hanya item yang memenuhi syarat, item yang harus dibuang, itu yang tadi yang nggak valid tadi ya. Berikutnya revisi instrumen. Setelah itu finalisasi instrumen. Setelah itu perbanyak instrumen. Itu langkah-langkahnya seperti ini ya. Terus berikutnya, tadi saya sampaikan ya, di dalam variabel, tadi misalnya kepemimpinan, itu kan banyak teori. Teori A, teori B, teori C, teori D, misalnya gitu. Jadi di dalam kepemimpinan itu kan banyak teori. Jadi kita jabarkan teori-teorinya itu. Terus berikutnya dari teori itu kita buat construct atau definisi konseptual. Setelah itu kita buat definisi operasional. Setelah itu kita buat indikator. Setelah indikator baru kita buat soal atau kita buat item atau butir pertanyaan atau pernyataan. Next. Terus ini contohnya ini. Contohnya, ini contohnya. Bentar ya, tak minum dulu agak cerah.
Ya, ini kembali lagi. Ini gambaran sekilas ya. Nanti pada semester yang akan datang akan kita bahas lebih detail ya. Sekali lagi, ini gambaran sekilas karena ini kan pada pertemuan ke-16 gambaran sekilas dan nanti pendalaman tentang instrumen, uji coba instrumen, analisis instrumen nanti kita ketemu pada semester berikutnya nanti karena kita kan 3 semester ini gambaran secara kasar sekali lagi ini gambaran secara kasar jadi misalnya ini teori motivasi berprestasi misalnya ini teori motivasi berprestasi jadi teori motivasi berprestasi itu banyak tokohnya ya banyak tokoh yang menggagas teori tersebut. Misalnya teorinya Abraham Maslow. Bapak Ibu mungkin ingat teori kebutuhan ya. Hierarchy of needs itu loh. Berikutnya teori Murray. Terus teori Herzberg. Teori Max Selen. Ini teori-teori itu. Nah, dari teori-teori itu bisa kita simpulkan bahwa yang namanya motivasi berprestasi adalah kesungguhan atau daya dorong seseorang untuk berbuat lebih baik diri apa yang pernah dibuat atau diraih sebelumnya maupun dibuat atau diraih orang lain. Tuh. Jadi ini adalah kesimpulan dari beberapa teori itu. Ya. Terus setelah itu dibuat indikator-indikator. Misalnya ini contohnya berusaha untuk unggul di dalam kelompoknya. Yang kedua, menyelesaikan tugas dengan baik. Yang nomor 3, rasional dalam meraih keberhasilan. Yang nomor 4, menyukai tantangan. Nomor 5, menyukai pekerjaan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab pribadi, umpan balik, dan risiko tingkat menengah. Terus berikutnya apa masih ada belum? Item atau puternya ada nggak? Ada, sudah selesai. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai ya. Ya itu ini ya, ini indikator-indikatornya. Nah, nanti semester depan akan kita jelaskan bagaimana membuat item atau butir-butirnya. Ini kan indikator-indikatornya. Jadi misalnya berusaha untuk unggul dalam kelompoknya. Misalnya gini ya, misalnya pertanyaannya, misalnya itemnya, misalnya gini, saya ingin menjadi juara kelas. Itu itemnya. Terus eh, terus jawabannya atau soalnya atau sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, responnya tinggal nyentang-nyentang saja. Jadi ini indikatornya misalnya berusaha untuk unggul dalam kelompoknya. Soalnya berupa saya ingin menjadi juara kelas. Itu contohnya saja. Begitu penjelasan sekilas tentang instrumen. Nanti kita sambung semester depan bagaimana membuat instrumen, bagaimana mengujinya, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Saya kira dari saya cukup ya, ini sekedar gambaran kasar. Begitu, ada pertanyaan sebelum kita tutup?
Cukup Pak Doni. Nggih, Saya tutup dulu ya. nggih, Pak. Ini gambaran ini kan sebagai penguatan ya. Dan nanti semester depan kita perdalam lagi dalam dalam penyusunan instrumen karena kan harapan kita kan semester 3 sudah selesai. Semester 3 itu nanti bisa menyusun laporan. Kalau semester 2 nanti kita susun instrumen, kita langsung terjun ke lapangan, nanti kalau ada masalah kita diskusikan sehingga apa-apa yang jadi pertanyaan bisa kita diskusikan di dalam mata kuliah ini. Jadi sekali lagi yang paling penting itu adalah banyak pertanyaan yang ditanyakan itu loh ya. Kalau dosennya, kalau mahasiswa nggak tanya itu kan dosen nggak tahu gitu loh ya. Jadi kita perlu keterbukaan. Ya. Karena tidak semua mahasiswa itu kan sama. Sekali lagi, tidak semua mahasiswa itu kemampuannya sama di dalam hal penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan keterbukaan, dibutuhkan keterus terangannya sehingga kami bisa membantu. Sekali lagi, kalau saya jelaskan, itu kan saya kan menjelaskannya tidak cepat-cepat itu loh. Kira-kira suara dan jeda saya gimana Pak Doni? Bisa terima nggak Pak Doni? Nggih, Bapak. Bisa. Gimana? Terlalu Bisa, cepat Pak. atau terlalu cepat Mas, atau gimana? Nggih, jelas. Ya itu kalau oleh karena itu kan kalau tidak tidak ada umpan balik kan kita nggak tahu gitu loh ya. Jadi kalau nggak ada umpan balik kita kan nggak tahu apakah mungkin suaranya terlalu 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 lemah karena kan kita kan karena jaraknya kan jauh gitu loh ya. Oleh karena Nggih, itu sekali lagi kami butuh umpan balik dari mahasiswa. Kalau memang kurang jelas, katakan kurang jelas. Kalau kurang keras, katakan kurang keras. Kalau terlalu cepat, ya katakan terlalu cepat. Kalau tidak ada umpan balik, ya selamanya nanti nggak ada perbaikan gitu loh ya. Gitu. Begitu oleh karena itu kami butuh keterbukaan, keterusterangan dari mahasiswa sehingga kami bisa memberi yang terbaik kepada mahasiswa. Kalau tidak ada umpan balik ya selamanya tidak tahu. Um, jangan mendel saja ya, jangan diam saja. Nah, itu akhirnya nanti yang rugi kan juga mahasiswa. Begitu Pak Doni, saya nggih. mohon masukan dari Pak Doni gimana Doni? Saya kira selama perkuliahan ini berjalan dengan baik, kemudian tertata rapi. Terima kasih atas bimbingan dari Bapak Dr. Gunawan Setiadi. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau menyampaikan, Bu Penny. Monggo Bu Penny. Oke, terima kasih. Assalamualaikum yang terhormat Bapak Dr. Gunawan dan juga teman-teman. Untuk Pak Gunawan itu sangat responsif sekali. Eh, Terbukti saya dikirimi secara pribadi nih Pak. Terima kasih banyak. Dan setiap pertemuan itu memberikan masukan-masukan yang sangat membangun dan responsif terhadap apa yang telah dikerjakan oleh para mahasiswanya. Untuk penyampaiannya juga bisa kami terima, Pak, walaupun dengan apa daring seperti ini, semuanya bisa kami terima. Dan responsifnya itu, Pak, yang luar biasa dari Pak Gunawan. Terima kasih banyak, Pak, atas bimbingannya dan arahannya. Ya, terima kasih. Kemarin kan sudah saya sampaikan lewat Zoom ya, Bapak Ibu yang butuh butuh file, tolong saya dijabri. Kan saya nggak, kalau kalau langsung saya jabri semua, saya nggak tahu. Oleh karena itu, kalau yang jabri langsung sekali lagi, begitu kirim WA langsung saya, insya Allah saya balas. Langsung saya balas. Gitu ya, tidak saya kalau nggak akan saya tunda lah gitu. Kalau terlambat saya katakan maaf saya terlambat karena apa gitu. Jadi kalau kalau terlambat terus saya katakan maaf saya terlambat karena apa karena kadang-kadang kan kesibukan tapi insya Allah kalau nggak sibuk langsung begitu ada WA masuk langsung saya carikan kalau tolong ditunggu sebentar akan saya carikan tapi sekali lagi perlu saya di WA dulu ya karena kan ini kan jumlahnya kan banyak. Jadi saya kan nggak tahu siapa yang butuh ya siapa yang tidak gitu. Kalau kalau saya
beri semua kan nanti kan mungkin wah aku ora butuh kok diberi kan gitu kan nggak enak. Oleh karena itu sekali lagi saya butuh keterbukaan, saya butuh keterus terangannya. Kalau punya butuh apa langsung saya carikan. Kemarin misalnya butuh butuh file apa lah, saya berikan contoh yang sudah ada. Karena kalau kalau hanya teori saja kan mungkin kurang jelas. Saya butuh saya file ini contoh penelitian kualitatif, ini contoh penelitian kuantitatif, ini contoh penelitian A&D. Tapi kalau kalau bertanya, kalau sepanjang tidak tanya kan saya tidak tahu gitu ya. Gitu ya. Terima kasih Bu Penny ya, semoga bisa lancar, bisa paham yang kita diskusikan. Begitu Pak Doni, ada lagi monggo. Hmm. Oke, saya rasa Tutup Pak Doni sudah ya, monggo sudah tutup Pak cukup. Doni, monggo silakan. Eh, Terima kasih Bapak Dr. Gunawan Setiadi dan terima kasih pula kepada rekan-rekan yang sudah membersamai kita semua dalam satu semester ini mulai dari bulan September atau bulan Oktober. Oktober ya. Nggih. Dari bulan Oktober sampai Januari kita sudah bersama-sama walaupun banyak online-nya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik, Amin. terutama dengan bimbingan dari Bapak dosen. Kita termotivasi untuk dapat menyelesaikan tugas yang ada. Saya rasa kami tidak akan bisa melalui ini semua tanpa bimbingan Bapak. Jadi itu mungkin kata dan ucapan dari saya. Eh, Tidak lupa pula kalau mungkin ada kesalahan baik itu lisan maupun tulisan dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Gunawan Setiadi dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 saya juga minta maaf selama satu semester apabila ada tutur kata atau kendala-kendala teknis, mungkin sinyal, mungkin apa yang mungkin karena jarak ya. Oleh karena itu sekali lagi saya minta maaf. Semoga apa yang kita diskusikan selama ini bisa bermanfaat. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk para mahasiswa dan sehat selalu. Saya izin keluar, Amin. Gi. Iya, Oke. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Terima Atur nuwun Pak Gunawan dan teman-teman.